فاجعلنا من فعلت رحمة على ما نواصلكم في هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih dapat kita ini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita rahmat serta maghfirah-Nya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa malam hari ini marilah kita lanjutkan kitab Risalatul Muawanah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masih dalam pembahasan mengenai salah satu sifat mulia yang dianjurkan kita miliki, yaitu sifat muraqabah, di mana kita dianjurkan untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat segala yang kita lakukan, didengar segala yang kita ucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul selalu semangat dalam melaksanakan perintah Allah dan merasa malu serta takut ketika timbul keinginan untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah selalu mengawasi dan melihat segala perbuatan dan ucapan kita. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang melanggar perintah Allah, barang siapa yang bermaksiat sedangkan dia merasa tidak diawasi oleh Allah, maksiat dan ngerasa Allah nggak tahu apa yang dilakukan, sungguh dia telah melakukan kekufuran, kita maksiat dan kita ngerasa Allah nggak tahu, berarti itu orang telah keluar dari agama Islam karena meyakini Allah nggak tahu perbuatan dia. Dan barang siapa melakukan maksiat sedangkan dia yakin Allah Subhanahu wa taala
mengetahui dan mengawasi segala perbuatan dia, maka dia ini telah melakukan suatu hal yang melampaui batas. Jadi tahu Allah memperhatikan kita, tapi kita masih berani untuk melanggar perintah. Bagaimana ketika kita ini merasa tidak semangat untuk melakukan ibadah atau punya niat dan keinginan untuk melakukan suatu maksiat. Yang Haddad sebelumnya sudah mengatakan di antara cara untuk meredam ketika timbul dari hati kita ini keinginan buat maksiat. Gimana cara meredam? Meredamnya di antaranya beliau mengatakan kita mengingat bahwasanya kita ini selalu didampingi dan diiringi oleh malaikat pencatat amal perbuatan. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan baik, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan buruk. Kita ingat-ingat, kita ini selalu didampingi oleh malaikat sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Manusia tidak mengucapkan sepatah kata pun melainkan didengar dan dicatat oleh Raqib dan Atid. Raqib Atid ini malaikat pencatat amal perbuatan, ucapan atau perbuatan. Kita ingat-ingat, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Setiap yang kita ucapkan pasti ada pertanggungjawaban nih. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, yarahu, dia akan melihat balasan dari kebaikan tersebut. Sekecil apa? Mithqal dzarrah, sekecil apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya juga seperti itu. Setiap orang yang melakukan kejelekan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya kelak di akhirat. Kita ingat ini. Kuatkan hati kita. Supaya apa? Supaya ketika ada niat dan keinginan yang tidak baik bisa teredam, bisa berkurang. Paling enggak berkurang. Ketika ada rasa malas untuk melakukan perintah Allah, paling enggak kita ini bertambah sedikit semangat untuk melaksanakan perintahnya. Film tetasar, kalau misalkan enggak ngaruh juga, belum kelihatannya hati kita ini, nafsu kita ini belum terobati. Fadzakirha qurbal maut. Tahapan selanjutnya kita ingat-ingat akan datangnya kematian yang tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal status dan lain sebagainya. Setiap orang bisa mati kapan saja. Ingat, khawatir ketika kita melakukan maksiat tersebut nggak ada nyawa lagi, nggak ada umur. Kalau udah sampai umurnya, maka nggak ada kesempatan kedua kali. Jangan nanti ketika maksiat, misalkan nyawanya dicabut. Ya. Supaya timbul di hati kita rasa takut kepada Allah. Akhirnya kita mengurungkan niat buruk. Ada berapa banyak orang yang disiksa atau diwafatkan ketika melakukan maksiat. Nah, ini berarti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Wal-'iyadzu billahi ta'ala. Fadzakirha qurbal maut. Kemudian fa'alij nafsaka bihadzal adhkar inta tawallu fil ma'siyah fa innaha min al-adwiyati nafi'ati li amradil qulub. Itulah cara kita mengobati hati saat hati ini ingin menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa, kemudian innahu insar min qalbika inda istish'arika anna Allah yaraka haya'un minhu yamna'uka an mukhalafatih wa yahmiluka 'ala at-tashbir fi ta'atih fa 'indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah. Kalau kita udah coba, ini kan dikasih tahu caranya. Untuk apa? Untuk kita praktekkan. Karena manusia setiap hari enggak terlepas dari dua bisikan setan dan bisikan malaikat. Jadi
suatu hal yang nyata. Manusia setiap saat itu nggak terlepas dari dua bisikan. Kadang kalau diilustrasikan itu ada yang malaikat bisikin, ada yang setan bisikin, kan suka tuh diilustrasikan ya. Nah itu bagaimana benar adanya? Ya. Ketika timbul niat jahat berarti itu bisikan setan. Ketika timbul niat baik berarti bisikan malaikat. Kalau misalkan ketika setan ini mengajak nafsu kita untuk berbuat yang tidak baik, kemudian kita berusaha untuk mengobati dan melawan bisikan tersebut dengan cara yang sudah disampaikan, lawan bisikan setan tersebut. Kalau kita merasa hati kita ini punya timbul rasa malu, timbul rasa takut dan rasa malu ketika kita ingatkan mau berbuat yang enggak ya, nggak ada orang yang ngelihat, lagi di tempat yang sepi ya, nggak ada orang yang ngelihat, di dalam kamarnya misalkan mau berbuat maksiat, udah atau di tempat yang tidak terlihat oleh manusia, kemudian dia ingat cara yang tadi untuk melawan bisikan setan. Kalau misalkan timbul rasa malu kalau dia timbul rasa malu berarti dia telah memiliki sifat muraqabah. Yang penting mau dulu, ya mau melawan bisikan setan tersebut. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada minggu yang lalu, ada sebagian orang nggak mau dia, justru nggak mau terganggu keasikannya itu dengan mengingat hal-hal yang khawatir mengurungkan niat dia. Lagi asik, ya, dia nggak mau mendengar atau melihat sesuatu yang bisa melemahkan keinginan dia untuk berbuat maksiat ya. Lagi misalkan asik-asik maksiat dengar lagu opik misalkan ya, yang lagu opik tentang kematian. Waduh, ini nggak asik banget ya, atau lagi dengar adzan atau ya. Tapi ya memang sebagian orang udah ketika keinginan maksiatnya itu sangat kuat, ya nggak pengaruh lagi dengan hal-hal seperti itu. Sering kita dengar ada orang maksiat di tengah-tengah kober ya, di samping orang, sampingnya kuburan, di atas kuburan, samping kuburan maksiat. Nah ini udah istilahnya udah lebih dahsyat dari setan ya. Jadi seperti itu. Kita ada nggak kemauan untuk melawan bisikan tersebut? Kalau ada kemauan, insya Allah bisa teredam bisikan setan tersebut. Kalau kita biasakan untuk melawan bisikan setan tersebut atau ajakan hawa nafsu, maka lama-kelamaan muraqabah ini atau keyakinan atau kekuatan iman yang ada di hati kita semakin kuat dan semakin kuat. Sekali, 2 kali, 3 kali dibiasakan, sampai akhirnya maksiat itu tidak diinginkan lagi oleh hati dan nafsu kita. Sampai itu maksiat nggak kepengen lagi. Di hati kita ini nggak kepengen maksiat tersebut. Bisa. Gimana caranya? Dengan selalu melawan ajakan hawa nafsu. Wa alam anal muraqabah min asyrafil maqamat wa arfa'il manazil wa 'ala ad-darajat wa hiya maqamul ihsan al-musyar ilayhi bi qouli alaihi salatu wasalam al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketahuilah muraqabah jika dimiliki oleh seorang hamba, dia sudah bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dia bisa melawan hawa nafsunya ketika mengajak keburukan dan melawan hawa nafsunya ketika enggan untuk berbuat kebaikan. Maka dia telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya imannya kuat. Kenapa? Karena dia bisa lawan hawa nafsunya dengan cara apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disyaratkan melalui salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita
menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa, maka beribadah kepada Allah seakan-akan kita diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun agama ada 3. Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga ihsan. Rukun iman ini berkaitan dengan keyakinan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, malaikat, kitab, kemudian hari akhir, ketentuan Allah atau qada dan qadar, baik dan buruknya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau keyakinannya udah betul, maka ada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam ini kaitannya dengan a'malul jawarih atau amal ibadah atau amal ibadah yang dilakukan oleh tubuh dan anggota badan manusia. Dimulai dari syahadat menggunakan lisan, kemudian sholat menggunakan badan, kemudian zakat mengeluarkan sebagian harta, puasa, sampai ibadah haji. Kalau seorang sudah beriman, kemudian sudah melaksanakan amal ibadah yang disebutkan di dalam rukun Islam dengan baik dan benar, maka dia belum sempurna iman Islamnya, sempurna agamanya, kecuali kalau telah dia ini mengamalkan rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan ini itu ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, maka ibadah seakan-akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru sempurna iman, baru sempurna agama. Karena orang mungkin bisa dengan mudah sholat, puasa, haji, zakat, cuma dia nggak bisa ikhlas ketika mengamalkan ibadah-ibadah itu semua, karena belum memiliki makna ihsan di dalam hatinya. Wa kullu wahid minal mu'minin yu'minu bi anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Setiap orang yang beriman sadar, yakin dan tahu Allah ini mengetahui segala sesuatu secara umum dan setiap sesuatu yang terjadi dari dirinya. Setiap yang diucapkan, setiap yang dilakukan dan setiap yang terbesit di hatinya Allah tahu. Semua orang beriman keyakinannya seperti itu. Wa ya'lamu anna Allah ma'ahu aina ma kana la yaf'alu syai'un min harakati wa sakanati. Dan setiap orang beriman yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala gerak-geriknya, pergerakan dan diam dan bergeraknya kita yakin Allah tahu. Walakin asy-syan fi dawam hadzal mashhad. Tapi masalahnya intinya itu tujuan keyakinan semacam ini, kita semua yakin Allah mengetahui gerak-gerik kita. Cuman masalahnya apakah perasaan seperti itu selalu ada di hati kita atau enggak? Karena di hadis yang lain dikatakan la yazni zani wa huwa mu'min. Di dalam hadis tersebut Nabi menyatakan seorang yang melakukan perbuatan keji, berzina misalkan, dia enggak berzina kecuali ketika dia berzina dia tidak beriman. Dia kata Nabi. Dan ini bukan berlaku pada perbuatan keji tersebut dan umum untuk setiap maksiat. Seorang yang mengaku beriman ketika dia ini maksiat, sebenarnya dia ini enggak beriman. Dalam artian apa? Perasaan selalu diawasi oleh Allah itu hilang. Ya, bukan berarti dia ini keluar dari agama Islam, bukan ya. Walaupun dikatakan maksiat ini al-ma'asi baridul kufur. Maksiat ini ya istilahnya apa ya? Perantara kekufuran. Maksiat ini perantara kekufuran. Semakin orang itu enggak ada rem untuk berbuat maksiat, maka kemungkinan besar ujian ketika di ini sakaratul maut dia nggak bisa melalui ujian tersebut, karena maksiat ini perantara daripada kekufuran. Rasul menyatakan tidak berzina orang yang berzina melainkan dia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan berarti dia otomatis keluar dari agama Islam, bukan. Tapi perasaan selalu diawasi itu hilang ketika dia berbuat maksiat. Jadi intinya itu bagaimana caranya kita selalu
setiap saat merasa diawasi oleh Allah yang membuat kita ini selalu semangat dalam beribadah dan takut untuk melakukan suatu kemaksiatan. Itu inti. Kalau bicara yakin, semua orang yakin. Yang beriman semuanya yakin kalau Allah mengawasi dan melihat segala perbuatan kita. Cuma masalahnya perasaan semacam itu, keyakinan semacam itu ada terus di hati kita atau enggak? Kalau misalkan ada terus, nah bedanya kalau misalkan kita ini pernah mengalami suatu kejadian yang luar biasa, misalkan kejadian apa ya, yang membuat bulu kuduk merinding, apa Wahid contohnya? Longsor. Hah? Apa? Musibah. Ya misalkan. Longsor. Enggak, yang ente alamin pernah kelongsoran ente enggak? Kejadian di hidup ente yang enggak pernah ente lupa. Artinya yang kalau diingat-ingat itu kadang-kadang sampai merinding gitu. Enggak ada. Datar banget hidupnya kayaknya. Kadang ada ya, gitu misalkan punya kejadian. Kalau kita ingat-ingat kejadian tersebut seakan-akan kita baru aja mengalami kejadian tersebut. Apakah itu kejadian yang mengerikan atau kejadian yang menggembirakan? Misalkan mengingat-ingat pas lagi habis ijab kabul misalkan Wahid ya, wah itu senang. Kalau diingat-ingat itu rasa senang datang lagi misalkan. Nggak bedanya seperti itu. Kadang-kadang perasaan senang atau sedih itu walaupun kejadiannya udah lewat bisa kuat lagi ketika apa? Ketika kita mengingat hal tersebut. Nggak bedanya muraqabah sama Allah seperti itu. Ketika kita mengingat terus, membiasakan diri, maka perasaan itu seakan-akan ya nggak berkurang, tidak berkurang. Ya nggak bedanya orang habis kena musibah misalkan, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan habis melihat orang kecelakaan, ya orang ketabrak kereta di depan mata kita, badannya hancur-hancuran. Ya misalkan ya saat itu dia ini punya niatan yang tidak baik, biasanya langsung mengurungkan niat yang nggak baik tersebut. Kenapa? Karena diingat mati, ya diingat mati. Nah kalau misalkan itu perasaan selalu ada, nah ini baru yang dinamakan dia ini memiliki ihsan atau memiliki keyakinan yang terus menerus setiap saat selalu ada. Walakin asyan fi dawam hadzal mashhad husul thamaratihi allati aqalluha alla ya'mala fi ma bainahu wa bain Allah amalan yastahyi ay yarahu alaihi rajulun minas salihin. Nah, tanda atau hasil dari ini muraqabah yang udah kita katakan tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan melaksanakan setiap perintah Allah. Kenapa? Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai udah pernah kita jelaskan, banyak dari orang-orang soleh walaupun ketika dia nggak ada orang, ini tetap selalu menutup auratnya. Bahkan ketika mandi itu nggak pernah kebuka auratnya semuanya. Kenapa? Padahal nggak ada orang yang ngelihat di situ kan. Tapi dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajatnya udah luar biasa. Paling tidak ya agallus samarat atau minimal hasil atau buah dari sifat ini itu kita tidak melakukan suatu hal walaupun nggak ada orang ya, yang kita nggak mengerjakan suatu pekerjaan atau mengucapkan suatu ucapan yang kita malu buat kerjakan, kita malu untuk ucapkan kalau diketahui oleh orang yang paling kita segani daripada orang-orang saleh. Pasti setiap dari kita ini ada orang yang kita kenal dari kalangan orang baik ya, yang kalau ada di depan dia kita selalu menjaga sikapnya ya. Misalkan katakan siapa misalnya nanti punya guru yang udah sepuh ya, kalau lagi di hadapan dia kita nggak berani macam-macam ya. Nah itu minimal seperti itu. Walaupun nggak ada orang, kita nggak melakukan suatu hal yang kira-kira kalau diketahui sama orang soleh tersebut ya, kita ini melakukannya. Nah itu tanda kita ini punya muraqabah. Atau katakan orang tuanya dah, kalau masih masih punya orang tua yang disegenin ya, orang tua yang disegenin. Nah itu dia nggak melakukan sesuatu hal, perbuatan atau ucapan yang dia malu kerjakan kalau orang tuanya lihat.
walaupun orang tuanya nggak ada. Ini minimal hasilnya seperti itu. Wa hadza aziz wa ma warahu az minhu. Tapi yang semacam ini jarang ya. Semacam ini jarang. Wa ma wara'ahu, dan tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan ini itu lebih langka lagi. Lebih langka. Ila ayyasir al-'abdu fi akhir al-amri mustaghriqan billahi ta'ala wa fanin amma siwah. Sampai-sampai seseorang itu ketika keyakinannya begitu kuat kepada Allah, imannya ini begitu kuat, maka tidak ada yang terfikirkan oleh dirinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di pikirannya ini pikiran sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak bedanya kayak kita misalkan lagi apa nih? Lagi giro sama sesuatu, giro maksudnya lagi demen sama sesuatu. Katakan misalkan seorang laki-laki yang sedang di mabuk cinta ya, lagi baru jadian misalkan, wah lagi girang-girang itu ya, enak ya, baru lamaran misalkan ya. Itu 24 jam yang terfikirkan apa? Sosok yang ada di pikiran dia. Mau lagi sama temennya kayak ya, mau lagi sendiri, mau lagi pokoknya setiap saat yang terpikirkan apa? Itu orang tadi ya, calonnya itu. Bukan begitu, Sona? Nggak? Pernah kan mengalami seperti itu kan? Pernah nggak? Pernah tuh ya. Itu. Mau lagi di mana? Di rumah, di warung, di sekolah, yang dipikirkan apa? Itu perempuan tadi. Atau yang lagi hobi melakukan sesuatu atau begitu. Itu hati kita selalu memikirkan hal tersebut. Walaupun kita lagi sama orang lain. Terbayangkan nggak? Terbayangkan. Ya terjadi nggak? Terjadi seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin ketika ada orang yang setiap saatnya itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang saleh. Kenapa? Karena itu keyakinan yang bukan suatu hal yang tidak mungkin. Nah, kita ini memiliki pilihan. Ya mau seperti apa? Apakah mau hati kita ini selalu terfikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi yang kadang-kadang kalau kita pikirkan nggak memberikan keuntungan apapun buat kita, atau kita memikirkan suatu hal yang memang segala nasib kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikirin suatu hal kayak tadi misalkan orangkah atau hobi atau apaan, itu ngasih keuntungan nggak buat kita? Nggak ngasih keuntungan. Nah, lagi hobi naik gunung misalkan, wah sepanjang waktu keingetan naik gunung, ngasih keuntungan nggak buat kita? Enggak. Mustaghriqan billahi ta'ala wa fanin amma siwahu qad ghaba 'anil khalqi bi syuhudil haqq wal tahaqa bi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Jadi pikiran ini selalu bersama atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faslun, selanjutnya fasal mengenai pembahasan yang baru. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.